Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 8 Agustus 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Akibat Diskriminasi. Akibat diskriminasi. Firman Tuhan terambil dalam Kejadian pasal 38 ayat 2 sampai dengan ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Di situ Yehuda melihat seorang anak perempuan, seorang Kanaan, nama orang itu adalah Syua. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Er. Sesudah itu perempuan itu mengandung lagi lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Onan. Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi dan menamai anak itu Shelah. Yehuda sedang berada di Gezib ketika anak itu dilahirkan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar agar tidak terjadi sebuah perlakuan diskriminasi antara anak laki-laki dan perempuan dalam sebuah rumah tangga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau kita belajar dari Kejadian 38 tentang Yehuda dan Tamar, ini adalah kisah tragis daripada sebuah keluarga yang bernama Yehuda. Yehuda adalah salah satu dari 12 putra Yakub, yaitu anak yang keempat. Singkat cerita, di dalam berita bagian firman Tuhan ini adalah Yehuda menikah dengan Syua. Kemudian setelah istrinya meninggal, kemudian Yehuda menikahi Tamar, yaitu seorang wanita Kanaan. Dari pernikahan mereka berdua terlahir 3 anak sebagaimana yang dijelaskan tadi, yaitu Er, Onan, dan Shelah. Rangkaian daripada kisah cerita ini adalah mereka mengharapkan adanya keturunan yang namanya laki-laki dari pernikahan yang dilakukan. Baik sewaktu Yehuda dengan Syua, dia berharap punya anak laki-laki dan memang mendapatkan 3 anak laki-laki, yaitu Er, Onan, dan Shelah. Setelah itu Yehuda pun berharap akan adanya akan adanya cucu lelaki. Kemudian berusaha. Dan kemudian Er tatkala menikah dengan Tamar orang Kanaan, kemudian Er sebelum punya anak meninggal Ernya. Kemudian Onan anak kedua dari Yehuda dinikahkan dengan Tamar. Kemudian Onan pun meninggal sehingga tidak punya keturunan. Lalu apa yang terjadi? Tamar selaku orang Kanaan yang kemudian memang berproses dia percaya kepada Tuhan, dia menginginkan akan adanya keturunan anak laki-laki dari rahim dirinya sendiri. Kemudian Tamar menipu Yehuda, yaitu mertuanya sendiri, sementara Tamar itu adalah menantu Yehuda sendiri. Dia berusaha menipu menjadi perempuan sundal dalam perjalanan Yehuda keluar kota. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah sebuah perselingkuhan antara seorang mertua dan menantu. Dan Yehuda tidak tahu kalau Tamar itu adalah menantunya. Lalu terjadilah sebuah hubungan yang pada akhirnya kemudian Tamar pun memiliki 2 anak dari Yehuda yang bernama Peres dan Zerah. Tindakan-tindakan seperti ini semua yang dilakukan dengan satu tujuan, yaitu menginginkan anak laki-laki. Di dalam sejarah kita belajar banyak aspek di seluruh suku-suku bangsa-bangsa tertentu bagaimana anak laki-laki dihargai lebih mahal daripada anak perempuan, karena dianggapnya anak laki-laki itu akan memberikan nama dan keturunan bagi keturunannya. Ini adalah perbuatan diskriminasi. Apakah kemudian cucu yang terlahir dari anak perempuan kita, apakah itu bukan keturunan kita? Itu keturunan kita. Kalau kemudian penyebutan nama yang ingin turun-temurun daripada orang tua agar menurunkan marganya, maka ini sebuah budaya yang pada akhirnya sebetulnya sebuah penghinaan kepada Allah. Bagaimana Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu sama? Kalau memang ada keturunan yang diturunkan itu, baik dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan, itu adalah keturunan kita. Tindakan-tindakan diskriminasi ini terjadi sampai saat ini, bahkan juga di dalam lingkup keluarga-keluarga orang yang sudah percaya kepada Kristus. Anak laki-laki lebih dihargai, bahkan diskriminasi yang dilakukan, anak laki-laki akan dapat warisan lebih banyak daripada anak perempuan.
Dari mana kebenaran dan nilai-nilai seperti ini yang kita cari dalam Alkitab? Tidak ada ayatnya. Sahabat seperjalanan, ini tindakan diskriminasi kepada anak perempuan dan anak laki-laki yang kemudian menjadi musibah. Karena yang dipikirkannya adalah anak laki-laki, nanti cucunya juga laki-laki. Kalau semua keluarga menginginkan anak laki-laki seandainya berandai-andai, lalu yang terlahir semua laki-laki, apakah laki-laki bisa menikah dengan laki-laki? Tidak bisa. Tidak akan menghasilkan sebuah keturunan. Jadi artinya Allah menghargai anak laki-laki, Allah pun menghargai anak perempuan. Cucu yang terakhir dari keluarga kita, dari anak laki-laki kita maupun dari anak perempuan, itu adalah keturunan kita. Siapa yang mengatakan kalau anak yang terlahir dari anak perempuan kita, itu bukan keturunan kita? Itu kebenaran dari mana? Itu adalah budaya. Budaya yang terjadi, dan budaya itu adalah budaya yang keliru. Budaya yang salah. Kalau dalam keluarga-keluarga Kristen dan keluarga anak-anak Tuhan masih membedakan anak laki-laki dan perempuan. Saya punya anak laki-laki yang sewaktu istri saya mengandung dan mau melahirkan, itu dokter kandungan mengatakan anak laki-laki lebih mahal biayanya 1 juta daripada anak perempuan. Sampai dokter pun melakukan diskriminasi. Memang apanya sulit? Anak perempuan, anak laki prosesnya sama. Terlahir sedemikian rupa. Ini adalah hal-hal yang seakan-akan benar, sebuah budaya yang diterima bahkan oleh keluarga-keluarga yang sudah percaya kepada Tuhan, namun ini tidak benar di mata Allah. Perlakuan tindakan adil kepada anak laki-laki dan kepada anak perempuan adalah tindakan yang harus dilakukan dengan sebuah perlakuan yang sama, karena Allah kita adalah Allah yang adil. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Tamar pun juga punya pemahaman yang sama. Dia menginginkan keturunan anak laki-laki. Kemudian dia menjadi perempuan sundal, menutup wajahnya. Kemudian dia berselingkuh dengan mertuanya sendiri, yaitu Yehuda. Menakutkan sekali tatkala sebuah rumah tangga tidak dibangun oleh nilai-nilai kebenaran Allah. Sekalipun hal itu di dalam budaya orang Yahudi, di budaya orang-orang pada zaman terdahulu dan terjadi sampai saat sekarang, itu seakan-akan dibenarkan. Tetapi sebuah kebenaran menurut budaya itu tidak identik dengan sebuah kebenaran yang berasal dari kepada kebenaran firman Allah. Sahabat seperjalanan, lewat renungan saat teduh ini, maka berita kebenarannya ingin disampaikan adalah hentikan tindakan diskriminasi dalam keluarga. Baik itu diskriminasi lawan jenis, laki-laki dan perempuan. Baik diskriminasi karena anak ini lebih mirip dengan papanya, lebih mirip dengan mamanya, lebih pandai, lebih bisa mengambil hati. Maka ada yang namanya anak emas, anak perak, anak perunggu, lalu anak apa lagi? Inilah kemudian timbul percekcokan, timbul pertengkaran. Yang diperlakukan spesial menjadi tidak tahu diri dan manja. Dan yang diperlakukan tidak adil menjadi penuh dengan sakit hati, dia tidak akan berjuang untuk melawan. Maka ini adalah sumber konflik dalam keluarga, tatkala keluarga menganut sebuah tindakan nilai-nilai yang disebut dengan diskriminasi. Hentikan diskriminasi karena Allah mencintai kita sama, perlakuannya sama, cintanya sama, haknya sama, kasihnya sama, tanpa membedakan, supaya tidak terjadi kehidupan rumah tangga yang buruk yang terjadi dalam keluarga Yehuda. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah. Jadikan kami sebagai anak-anak Tuhan dalam kehidupan berumah tangga tidak melakukan diskriminasi. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.